ketika kita tahu nih, gua harus menyelesaikan disertasi, Val. Tolong dong, itu confirmation dokumennya dikerjain, gitu kan. Tapi, ada video potongan suits yang bagus nih. Ini kayaknya udah ada chapter baru nih One Piece. Nah, gitu-gitu. Yang gini-gini nih, immediate gratification ini yang membuat teralihkan gitu kan dari apa yang harusnya gue lakukan ke hal yang nggak harusnya tidak gue lakukan saat itu. Maksudnya makin banyak deh kayaknya buku-buku yang membahas terkait dengan habit. Mungkin karena habit ini makin disadari pentingnya gitu ya. Kayak misalkan buku yang kayaknya hits banget deh, Atomic Habits dari James Clear, ataupun The Power of Habits dari Charles Duhigg. Bahkan, ini aku sebenarnya sempat bingung, bener nggak ya ini? Tapi kayaknya bener gitu. Bahkan Ustadz Felix Xiao pun menulis buku tentang habits ini sendiri. Jadi, emang bagaimana kebiasaan itu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam hidup kita, itu menjadi hal yang perlu kita sadari lebih lanjut gitu ya, bahwa kebiasaan ini penting. Nah, kenapa penting, Val? Gitu. Oke, ada beberapa mungkin sudut pandang yang bisa menjelaskan apa pentingnya kebiasaan, tapi coba ini yang aku tahu ya. Aku mulai dari tentang konsep adanya willpower atau keinginan, kemauan kita dalam melakukan sesuatu. Jadi ini cukup gamblang gitu dijelaskan oleh Baumeister dalam bukunya Willpower. Ini salah satu buku hits juga lah terkait dengan self-development. Doi orang psikologi, dan lupa deh, kayaknya sekarang ngajar di Melbourne kali ya, Melbourne University, lupa lah pokoknya. Intinya Baumeister ini menjelaskan willpower itu tuh kayak baterai, teman-teman. Jadi kita memiliki baterai itu dalam keseharian kita, dan awalnya penuh pagi-pagi, lama-lama habis gitu. Sehingga ini juga berkaitan dengan bagaimana konsep untuk mendahulukan hal yang harus banget kita kerjakan, yang penting banget. Kalau misalkan dalam buku Brian Tracy itu eat your frog gitu kan, eat your biggest frog gitu, yang nggak suka menjijikan tapi harus dimakan. Jangan bayangin kodoknya, tapi pokoknya intinya ya itu juga berkaitan dengan konsep ini menurutku, bahwa kita punya baterai nih, dan itu akan habis. Ya, kita perlu memaintain willpower kita untuk melakukan berbagai macam hal. Dan si habit ini nih bisa membantu itu. Kenapa? Karena willpower ini itu merupakan suatu baterai yang membuat kita bisa resist temptation untuk mencapai tujuan jangka panjang yang mau kita capai. Misalnya, ketika kita tahu nih, gua harus menyelesaikan disertasi, Val. Tolong dong, itu confirmation dokumennya dikerjain, gitu kan. Tapi, ada video potongan suits yang bagus nih. Ini kayaknya udah ada chapter baru nih One Piece. Nah, gitu-gitu. Yang gini-gini nih, immediate gratification ini yang membuat teralihkan gitu kan dari apa yang harusnya gue lakukan ke hal yang nggak harusnya tidak gue lakukan saat itu. Maksudnya perlu menjadi less priority gitu. Habit bisa membantu di sana. Karena ada namanya konsep ego depletion ya. Tadi ya, si baterai ini habis, dan itu bisa diakibatkan adanya decision fatigue. Capek kita membuat keputusan. Makanya ini seru banget, teman-teman, kalau baca lebih detail di bukunya, itu keren banget. Jadi, Baumeister ini menjelaskan, kayaknya itu di dalam penelitian deh, bahwa semakin sedikit keputusan yang kita ambil, maka semakin banyak sisa baterai willpower kita. Kalau teman-teman itu banyak mikirin untuk milih, hari ini gue makan apa ya? Apakah mie ayam, atau ketoprak, atau nasi goreng? Nah, memutuskan itu butuh energi. Pakai baju apa ya? Baju hitam, kemeja, atau baju baju panas gitu, apa sih? Ya pokoknya, makin banyak kita memutuskan sesuatu, itu makin mengurangi willpower kita. Sehingga kita bisa melakukan willpower untuk yang lain, tapi udah keburu habis. Makanya kenapa orang-orang, ya nggak semua orang, tapi kayak Mark Zuckerberg, itu kaosnya itu terus. Tadi untuk mengurangi penggunaan willpower-nya adalah memutuskan mau pakai baju apa hari itu. Karena itu kan nggak esensial amat ya. Nah, habit ini ketika kita menjadikan suatu aktivitas keseharian kita sebagai bentuk habit, kita nggak perlu mutusin. Karena udah kebiasaan. Dan itu nggak membutuhkan willpower. Gitu. Jadi mungkin awalnya itu
nyetir itu butuh power, kayak aduh gimana ya, capek, kita kan mental kita terkuras untuk melakukan hal yang kita nggak biasa. Tapi kalau udah biasa, ya udah otomatis saja. Nah, itulah habit itu membuat kita bisa melakukan secara otomatis. Dan ketika kita bisa menyengajakan membuat suatu hal menjadi habit sedikit demi sedikit, lama-lama itu bisa memberikan dampak yang signifikan ke depannya in the long run. Yang mana itu juga dijelaskan oleh Darren Hardy dalam bukunya The Compound Effect. Bahwa tadi hal sedikit demi sedikit kita lakukan terus-menerus, maka itu akan memberikan dampak yang sangat besar di kemudian hari dibandingkan satu hal kita lakukan jebret langsung gede gitu ya. Oleh karena itu habit menjadi penting, dan bagaimana kita membuat habit itu, coba aja kita latihan untuk menjadwalkan kegiatan keseharian kita seperti apa. Dan ya kalau misalkan kita terbiasa untuk, misalkan muslim gitu ya, sholat, itu kan bisa membantu kita untuk, oh, pengingat waktu, udah jam segini nih, udah sampai mana kehidupan gue di hari ini, oh, udah jam segini, dan seterusnya. Itu bisa membantu, dan juga tadi, dengan ada kita membuat scheduling, itu bisa membantu kita untuk mengetahui, oh, abisnya emang gue harus pindah ke sini, abisnya harus pindah ke sini, dan nggak perlu mikir lagi. Nah, itu bisa mereserve si habit itu lebih baik lagi. Bukan berarti aku ngomong gini aku sudah melakukannya, belum, masih proses, tapi mudah-mudahan awareness ini tertular gitu, dan mungkin ada orang lain yang jauh lebih efektif dalam melakukannya. So, let's do our best to schedule our day and then make positive habits to make ourselves become better in, not in the future, in the present itself gitu ya. And good luck, see you in the next video.